Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Perkembangan peradaban. Tumbuh dan berkembangnya peradaban pada masa Abbasiyah terjadi setelah perluasan wilayah secara besar-besaran. Faktor yang paling dominan mendorong perkembangan dan ilmu pengetahuan adalah adanya kebijakan dari Khalifah Abu Ja'far, bahwa yang menjadi khalifah harus orang yang mencintai dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Gerakan penerjemahan. Perkembangan dan ilmu pengetahuan pada masa ini salah satunya karena didorong oleh adanya gerakan penerjemahan. Pelopor gerakan penerjemahan pada awal dinasti Abbasiyah adalah Khalifah Al-Mansyar. Para penguasa Abbasiyah menugaskan para ilmuwan ke daerah Bizanlum guna mencari naskah-naskah Yunani dalam berbagai ilmu untuk kemudian diterjemahkan. Selanjutnya gerakan ini didukung oleh Khalifah Al-Makmum dengan cara memberi imbalan pada hasil penerjemahan. Hal ini dilakukan karena keinginannya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Baitul Hikmah. Baitul Hikmah merupakan perpustakaan yang juga berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Pada masa Harun al-Rasyid lembaga ini bernama Khazanah al-Hikmah. Namun sejak 815 Masehi Al-Makmum mengembangkan lembaga ini dan mengubah namanya menjadi Baitul Hikmah. Pusat peradaban Bani Abbasiyah. Pada saat itu Baghdad muncul sebagai pusat dunia. Baghdad juga memiliki kemakmuran dan peran internasional yang sangat luar biasa. Namun selain Baghdad terdapat juga kota-kota yang dianggap menjadi pusat peradaban masa Abbasiyah. Kota-kota tersebut adalah Samara, Kark, Anhar, Bukhara dan Samarkand. Perkembangan ilmu umum. Ilmu filsafat. Filsafat adalah ilmu yang membahas secara mendalam sebab dari segala sesuatu berdasarkan pikiran dan rasio. Tokoh-tokoh filsafat. 1. Al-Kindi. 2. Al-Farabi. 3. Al-Ghazali. 4. Ibnu Rushdi. Kedokteran dan farmasi. Tokoh-tokoh di bidang kedokteran dan farmasi. 1. Ar-Razi. Karyanya yang terkenal adalah di bidang cacar dan campak. 2. Ibnu Sina. Karyanya yang terkenal adalah Konum fi Etib. 3. Ali bin Sahel. Karyanya yang terkenal berjudul Firdaus al-Hikmah, Surga Hikmah. Kimia. Tokoh kimia muslim yang terkenal adalah Jabir ibnu Hayam. Teknologi. 1. Abu Hasan al-Asy'ari. 2. Abu Mansur al-Maturidi. 3. Wasil ibnu Ato. 4. Ahmad ibnu Ja'far et-Tabari. Perkembangan ilmu agama pada masa Bani Abbasiyah. Selain ilmu pengetahuan, ilmu agama juga mengalami perkembangan pada masa itu. Di antaranya, 1. Hadis. 2. Tafsir. 3. Fikih. Hadis. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis diperlukan untuk menafsirkan Al-Quran yang masyhur pada masa Abbasiyah, antara lain 1. Imam Bukhari. 2. Imam Muslim. 3. Imam Abu Daud. 4. Imam Ibnu Majah. 5. Imam Al-Tirmizi. 6. Imam An-Nasai. Dari semua itu, kodifikasi Al-Bukhari dianggap paling otentik sebab beliau berhasil mengumpulkan sekitar 600.000 hadis dengan 7.397 diantaranya dianggap sahih. Tafsir. Perkembangan ilmu tafsir pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah mengalami keemasan. Pelopor ilmu tafsir adalah Abdullah ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Fikih. Pada masa pemerintahan Abbasiyah ilmu fikih mengalami perkembangan pesat pada periode 4 dan 5. Pada masa ini muncul 4 imam mazhab. Di antaranya, 1. Imam Hanafi. 2. Imam Malik. 3. Imam Syafi'i. 4. Imam Hambali. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum.